kita memulai materi kita pada pagi hari ini, kita awali kuliah kita ini. Ibu minta satu orang tolong antar, bebas ya, siapa yang Saya Ibu. Oke, silakan. Mulai. Ibu serta teman-teman sekalian mengingatkan dan berkata, izinkan saya membawahi dengan ajaran betul dalam nama Bapa Dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, Salam Maria, berkah Tuhan salam, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. salam nama Bapa. Putra dan Roh Kudus. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai materi, Ibu akan mengabsen dulu ya. Irene Gertrudis Buka, hadir Ibu. Lestari Adiaksa, hadir Ibu. Ursula Octaviani Bona, hadir Ibu. Stefania Kumba Madu, hadir Ibu. Putri Gando, hadir Ibu. Maria Cesiandeno, Hadir Ibu. Rafael Berek, Hadir Ibu. Katarin Tibisevi, Hadir Bu. Margareta Pure, Hadir Ibu. Putri Sialati, hadir Ibu. Dari Kusendragani, Ibu dia tidak ada pernah pemberitahuan kan? dia tidak pernah masuk Ibu selama ini. Berarti Ibu amat apa ya? Sudah berapa kali ini, sudah berapa minggu termasuk Ibu. Dan sampai dia sakit mungkin Ibu. Oke, baik, sudah satu permasalahan itu ya. Jadi materi kita hari ini memahami unsur implisit dalam cerita rakyat. Jadi sebelum Ibu memulai materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian sudah pernah mendengar cerita rakyat? Sudah Ibu. Dari mana kalian mendengar itu? Dari orang tua. Dan siapa lagi? Dari Bapak. Oke, baik. Oh, ya. Pasti banyak ya. Ada yang kalian baca. Bapak. Oke. Apa itu cerita rakyat? Ibu ingin tanya. Apa itu cerita rakyat? Siapa di sini? Oke. Baik. Siapa di sini yang tahu apa itu cerita rakyat? Ayo, coba. Apa itu cerita rakyat? Sabar ya. Satu orang bisa bantu Ibu? Suster bisa bantu Ibu? Ini Ibu mau buat masalah lagi? Sekarang samping kita kan. Dan Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya, menurut anak-anak, apa itu cerita rakyat? Cerita yang terjadi di masa lampau. Baik, cerita yang terjadi di masa lampau. Apalagi? Apalagi? Apa itu? Cerita yang tidak diketahui pengarangnya. Tidak diketahui. Apalagi? Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Jadi, cerita rakyat adalah kisah yang berasal dari masyarakat masa lampau dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi melalui tradisi lisan. Cerita ini berfungsi sebagai sarana hiburan, pendidikan, pengajaran moral, serta pedoman nilai sosial dan budaya masyarakat. Lalu, ada dua unsur yang terdapat dalam cerita rakyat. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu unsur yang berasal dari data. Oke, unsur ekstrinsik dari yang berasal dari luar cerita. Hari ini kita akan belajar terlebih dahulu unsur intrinsik. Yang kalian tahu unsur intrinsik itu apa saja? Satu-satu.
lagi. Sudut pandang. Gaya bahasa. Oke. Jadi ada begitu banyak unsur intrinsik ya. Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok, ide pikiran atau dasar cerita yang menjadi landasan utama bagi seorang penulis untuk mengembangkan seluruh isi karakternya, konflik dan rangkaian peristiwa dalam sebuah karya sastra. Yang berikut, tokoh. Tokoh, Ibu Ina, coba Suster Irene, silakan baca. Tokoh adalah pelaku karakter atau individu yang mengalami peristiwa dan menggerakkan jalannya cerita dalam sebuah karya sastra. Lanjut di penokohan. Penokohan adalah penggambaran dan pengembangan watak, karakter atau sifat dari tokoh-tokoh di dalam cerita. Oke. Yang berikut, alur. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang dijalin secara logis dan saling berkaitan berdasarkan hubungan sebab akibat untuk membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang berikut latar. Yang kalian tahu latar itu ada berapa? Ada tiga. Latar apa saja? Latar tempat, suasana. Oke. Kalau latar tempat itu contohnya seperti Di apa? rumah, di pondok, di hutan. Kalau latar tempat? Kalau latar waktu? Oke. Kalau latar suasana? Bahagia. Pandang adalah teknik atau cara pandang yang digunakan oleh penulis untuk menempatkan dirinya dalam menceritakan sebuah kisah. Contoh sudut pandang itu apa? Sudut pandang orang pertama, sudut pandang dua, ketiga. Contoh sudut pandang orang pertama itu apa? Saya. Aku. Sudut pandang orang kedua? Dia. Sudut pandang orang ketiga? Mereka. Bagus ya. Yang berikut, gaya bahasa. Jadi di dalam unsur intrinsik ini ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis memilih, menyusun, dan menggunakan kata-kata serta kalimat untuk memberikan efek keindahan, menghidupkan suasana, dan menyampaikan pesan agar lebih menarik bagi pembaca. Yang berikut ada amanat. Pasti dalam sebuah cerita rakyat kalian akan menemukan yang namanya amanat. Amanat itu pesan moral, nasihat atau pelajaran hidup yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita yang dibuat. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Mungkin ada pertanyaan tentang unsur intrinsik? Tidak ada? Ada. Jika ada silakan bertanya. Karena setelah ini Ibu telah menyediakan sebuah media yang Ibu buat, namanya Flipbook. Anak-anak sudah pernah dengar? Belum. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Apa itu Flipbook? Flipbook itu suatu bentuk yang dibuat dalam bentuk buku, cerita yang dibuat dalam bentuk buku, lalu dipublikasikan. Oke, baik. Jadi setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah flipbook yang berisi cerita rakyat. Dan sekali orang Tiongkok banyak di sini. Ya. Nah,
Ini contoh flipbook. Yang belum tahu flipbook ini, coba tanya. Di sini ibu mengambil cerita rakyat dari Leo tentang Dike dan Bata. Siapa di sini yang sudah pernah mendengar cerita Dike dan Bata? Belum ada ya? Oke, baik. Kita akan mengetahui cerita dari flipbook ini. Ibu minta satu orang, siapa yang berkenan untuk membaca? Ibu saya. Nanti kan Ibu saya. Tidak bisa kamu. Oh, ibu share ya? Bagus. Oke, baik. Ibu gambarnya bagus. Sabar ya. Besar saja ibu. Ini pas atau Kecil terlalu ibu. Macam tadi itu. Saudara ke bawah. Saya dulu, saya dulu. Suster ibu. Silakan. Dahulu kala di tanah Leo terdapat dua kampung yang saling bermusuhan, yaitu Wolomoni dan Dito. Di tengah permusuhan itu hidup seorang gadis cantik bernama Dike, putri bangsawan Wolomoni, dan seorang pemuda tampan bernama Bata, putra bangsawan dari Dito. Ya. Kedua. Ini agak susah. Ini bisa kah? Tidak bisa ibu. Ibu pakai kirim ya, kalian pakai baca. Nanti Dapat tidak ada ibu. kakak suster bisa bantu baca. Ibu ada share karena teman-teman banyak yang tidak ada data. Suatu pagi, Dike pergi menimba air di kali Leo tepat di Kokea. Ia bertemu dengan Bata. Mereka berkenalan dan berbincang hingga lupa waktu. Sejak saat itu, benih cinta tumbuh di hati mereka. Bata yang jatuh cinta mengajak Dike menikah. Dike meminta waktu dan mengajaknya bertemu kembali di kebun Kepo 2 hari kemudian. Di sana mereka menghabiskan waktu bersama dan cinta mereka semakin dalam. Hari demi hari mereka bertemu diam-diam di Molopo. Namun hubungan mereka harus disembunyikan karena keluarga mereka berasal dari kampung yang sedang bepergian. Karena takut diketahui keluarganya, Dike mengajak Bata bersembunyi di pondok milik ayahnya di kebun. Malam itu mereka makan bersama dan menghabiskan waktu, layaknya pasangan suami istri. Keesokan harinya ketika Dike pergi memanen ubi, Bata tinggal sendirian di pondok. Saat tidak tahan untuk buang air kecil, tanpa sengaja air kencingnya menetes di kepala Kekere yang sedang duduk di bawah pondok. Kekere terkejut dan memeriksa pondok tersebut. Tunggu ibu. Ibu baca terus ya? Ya. Oke. Saat mengetahui bahwa pemuda itu adalah Bata dari Dito, kemarahan Kekere memuncak. Ia menyeret, memukul dan mengikat Bata. Kemudian Bata disalibkan pada pohon beringin besar dan kedua kakinya dipanah. Dike mendengar suara tembakan dan segera berlari pulang. Betapa hancurnya hati saat melihat Bata tergantung di pohon beringin. Ia memohon kepada ayahnya untuk membebaskan sang kekasih, tetapi semua permohonannya ditolak. Kesedihan dan kemarahan memenuhi hati Dike. Pada hari ke-7, saat kampung sepi, ia membakar seluruh rumah warga di Wolomoni. Api besar melahap kampung yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Pada hari ke-7, ketika Bata menghembuskan napas terakhir, Dike pun memilih pergi menyusulnya. Kisah cinta mereka berakhir tragis, tetapi cinta itu dipercayai hidup selamanya. Bagaimana? Bagus tidak ceritanya? Bagus. Nanti ibu akan memberi tugas
untuk kalian supaya membuat ibu. Nanti ibu akan memberikan langkah-langkahnya. Sekarang setelah mendengar cerita lewat flipbook ini, ibu akan memberikan tugas. Jadi ini tugas kelompok ya yang akan dikerjakan. Ibu minta kalian bagi dalam 3 kelompok. Ibu biar perbedaan ini pas Ibu kalau Oke, pas Kak? Ya. Oke. Ibu akan membagikan ini lembaran kerjanya untuk kalian menganalisis sesuai yang telah Ibu paparkan di depan. Waktu diskusi Ibu beri waktu 5 sampai 10 menit ya. ya Ibu. Oke, baik. Untuk kelompok 1 itu tema toko. Tema dan toko saja. Kami Bu. Tema dan toko. Lalu kelompok 2 latar saja ya. Kelompok 2. Kelompok 3 Rino kembali bergabung kenapa? Ibu sampai Tadi kalau kelompok 3 nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen dalam cerita rakyat ya. Silakan, Ibu beri waktu. Ibu Rino tidak mau kerja Ibu. Rino silakan bergabung bersama teman supaya bisa tahu. Kerja baik-baik ya. Kelompok 1 sudah Ibu. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Ibu tuliskan nama kelompok Ibu. Sudah, Ibu minta kelompok 3 Rino yang maju. Ibu tuliskan nama kelompok. Iya, tulis dengan nama kelompok. Kalau kerja kelompok ya masih dengan nama kelompok ya. Karena itu Ibu akan ambil sebagai nilai ujian. Sudah semua? Sudah, Ibu. Kita lihat sekarang. Iya Bu. Oke, silakan maju perwakilan dari setiap kelompok. 3 kelompok silakan. Untuk maju. Ya. Perwakilan silakan maju. Ibu kami mau segala. Silakan maju. Yang mau dari kelompok mana yang? Saat ini gimana nih yang mau maju dari semua? Iya, kenapa? Ayo maju semua. Nanti baik maju semua, ayo. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi yang kami analisis itu unsur-unsur intrinsik, bagian tema dan tokoh. Jadi tema utama dalam cerita Dike dan Bata adalah cinta sejati yang terhalang oleh permusuhan keluarga dan perbedaan kelompok serta pengorbanan demi cinta. Nah, tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Dike dan Bata, yang pertama ada Dike, yang kedua Bata, ketiga Kekere, keempat Berusa, dan kelima saudara-saudara Dike. Terima kasih. Ya. Silakan lanjut kelompok 2, Cen. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Dari unsur intrinsik, kami menganalisis latar tempat, latar waktu, latar suasana. Oke, baik. Dari cerita tersebut yang sudah dipaparkan Ibu, latar tempatnya di Desa Boromoni, Desa Dito, dan latar waktunya zaman dahulu, pagi hari, dan latar suasananya bahagia saat Dike dan Bata bertemu, romantis ketika mereka mengadu kasih. Terima kasih. Silakan lanjut kelompok 3. Rino, silakan. Terganggu saya. Putri, kenapa kamu Rino? Putri suka dengan Rino Ibu. Oke, silakan Rino lanjutkan. Baik teman-teman, atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3, satu perwakilan kelompok untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Dalam pertanyaan tadi yang nilai-nilai yang terkandung itu, Ya. yang pertama itu nilai moral, mengajarkan kesetiaan, pengorbanan dan kasih sayang. Yang kedua nilai sosial, menggambarkan
hubungan antar kelompok masyarakat serta dampak buruk permusuhan. 3. Nilai budaya menunjukkan kehidupan masyarakat tradisional Riau yang masih memegang kuat adat, status bangsawan dan hubungan antar kampung. Yang keempat, nilai kemanusiaan mengajarkan pentingnya menghargai hak setiap orang untuk mencintai dan menentukan pilihan hidupnya. Dan yang kelima, nilai pendidikan mengajarkan bahwa dendam dan kebencian dapat menimbulkan tragedi yang merugikan banyak pihak. Sekian dari kami. Oke, terima kasih. Silakan 3 kelompok kembali ke tempat. Oh iya, kumpul, Ibu lupa, kumpul. Ini Ibu ambil sebagai nilai ujian ya. Ya, Ibu. Oke, baik. Jadi setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian, Ibu lihat kemampuan kalian sudah sangat baik dalam menentukan unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita Dike dan Bata. Lalu setelah pelajaran ini nanti Ibu akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah, yaitu kalian akan membuat flipbook ya. Nanti kalian ambil dari cerita rakyat dari daerah masing-masing. Bisa? Bisa, Ibu. Nanti langkah-langkahnya Ibu kirimkan lewat grup ya. Baik, Ibu. Nah, jadi berakhirlah sudah pelajaran kita hari ini. Setelah ini kalian ada kuliah. Setelah ini kalian ada pelajaran apa lagi? Kami les dari buku Ibu. Ada di Padahlia. Kami les dari Oke, buku. baik. Harus tetap semangat ya. Iya Ibu, Ibu juga semangat Iya, ya. terima kasih. Putri kan namanya? Iya Ibu. Iya. Jadi, oke baik anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta 1 orang untuk menuntut kita dalam doa. Oke, Marga silakan. Marga silakan. Ibu dan teman-teman, mari kita menggunakan Salam Maria, Berjalan di antara wanita dan terjiwa buah tubuh Yesus. Sama dengan Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan dalam waktu mati kami. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Sampai. Semangat ya. Ya, Ibu. Ini PGA-nya siapa? Ini Ibu Ida tadi, Ibu Ida dulu. Oke, dan kembali kembalikan ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Itu PGA yang Ibu udah mencari batu punya. Menarilah dan terus tertawa,